Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FUF Osaka, Firman Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Joy Manik dari Surabaya, yang akan membawakan topik khusus yaitu Roma 13 ayat 1-7 tentang ketaatan. Untuk hambanya, Pastor Joy Manik, waktu kami berikan. Silakan Pastor. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore buat semua rekan-rekan hari ini yang mengikuti via Zoom ataupun nanti yang mendengarkan melalui rekaman. Kita bersyukur sekali karena hari ini kita bisa belajar tentang sebuah topik khusus ya. Dan ini bulan Agustus, sekali merdeka tetap merdeka. Sudah sekalian, kita akan belajar tentang bagaimana hubungan relasi kita sebagai warga kerajaan sorga sekaligus juga warga dari tanah air kita Indonesia ya. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama membaca dari firman Tuhan yang hari ini diambil dari Roma pasal 13. Nah, ini ayat yang sering kali kita dengar ya kalau misalnya kita mendengarkan tentang renungan atau tentang sharing terkait dengan pemerintah dan bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia gitu kurang lebih ya, itu harus belajar untuk tunduk kepada pemerintah. Roma pasal 13 saya akan bacakan buat kita semua ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ini menarik ya, jadi Paulus mengkaitkan tentang kemurkaan Allah dengan suara hati. Jadi ketundukan itu ada kaitannya dengan suara hati ya. Nanti kita akan coba elaborasi kata suara hati. Ayat 6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Mari kita lihat, saya coba share screen saya sebentar. Oke, temanya adalah mempercayai Allah dan juga menghormati penguasa. Ini tema yang mungkin buat kita juga, saya nggak tahu ya berapa banyak dari kita hari ini tidak tinggal di Indonesia. Tapi buat saya gini, mengasihi Indonesia itu tidak harus tinggal di Indonesia, betul ya? Karena ada banyak orang yang tinggal di Indonesia juga hidupnya nggak mengasihi bangsa ini gitu ya. Jadi bukan terkait dengan di mana kita berada sebenarnya. Sama seperti waktu ada kalimat, tidak semua orang Kristen itu adalah murid Yesus, walaupun murid Yesus itu disebut dengan orang Kristen. Sama sih. Jadi waktu kita bicara tentang bagaimana kita mengasihi Indonesia, tidak semua orang Indonesia mengasihi Indonesia walaupun tinggalnya di Indonesia. Sekali lagi saya mungkin mengulang ya, tidak semua orang yang tinggal di Indonesia itu mengasihi Indonesia. Bahkan ada banyak orang ya, faktanya di luar sana, fun fact-nya adalah eh, orang-orang yang tidak warga negara Indonesia bahkan itu lebih mencintai Indonesia ya ketimbang kita ya. Misalnya ada orang Jerman ya, Romo Magnis itu ya, yang tahun 77 kalau nggak salah, dia itu akhirnya memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Belum lagi kita ngomong tentang pemain sepak bola, misalnya naturalisasi ya. Mereka yang punya keterkaitan darah tuh jauh banget ya, dari engkong, dari mana ya. Lalu kemudian mereka terpanggil, lalu pindah ke warga negaraan jadi warga Indonesia. Juga ada beberapa artis yang dari Korea, dari mana ya, lalu kemudian sekarang menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini saya yakin ya, jadi orang yang tinggal di Indonesia belum tentu rasa cintanya kepada Indonesia itu sama. Nah, jadi buat
teman-teman, Bapak Ibu sekalian hari ini yang mungkin tidak tinggal di Indonesia, saya yakin ini juga bagian buat kita mungkin untuk sejenak memikirkan, merenungkan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan dan alasan kenapa kita melakukan dan mengasihi bangsa kita ya Indonesia ini dengan segala macam keterpurukannya. Nah, oke Bapak Ibu sekalian tadi mendengarkan beberapa kesaksian ya, kesaksian dari eh, teman-teman teman-teman kita ya yang ada di sana. Jadi sekali lagi saya tetap percaya bahwa kita itu cek 1 2 3 sebentar. Headset, headset. Oke, cek 1 2 3. Suaranya masuk ya? Masuk. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya tetap percaya bahwa pada waktu kita bicara tentang mengasihi Indonesia, kita juga belajar bahwa mengasihi Indonesia itu tidak harus tinggal di Indonesia. Tapi bagaimana kita memahami kita yang mungkin masih di Indonesia atau mungkin kita yang sudah di luar, tapi juga melihat eh, apa namanya kejadian atau apa yang terjadi di Indonesia ini ya. Jadi kalau saya hari ini mencoba untuk berbagi tentang keindonesiaan, ya saya harapkan ini juga menjadi satu refleksi buat kita ya. Oke, Roma pasal 13 yang tadi kita baca itu adalah satu konteks yang mungkin cukup menarik buat kita memahaminya. Kenapa menarik? Karena sebenarnya pada waktu itu orang Israel juga mencoba untuk melakukan perlawanan nih kepada bangsa Romawi pada saat itu. Dan bangsa Romawi ini kan punya ideologi. Ideologinya adalah bagi mereka, kamu menyembah kepada siapapun nggak apa-apa gitu loh. Kamu menyembah banyak Tuhan nggak apa-apa. Bahkan orang Roma adalah salah satu bangsa yang sangat ini ya, sangat eh, adore ya, adoration ya, sangat menyembah, mengagumi kaisar sehingga kaisar itu tidak lagi ada bedanya dengan dewa-dewi pada saat itu. Jadi bagian tentang bagaimana mereka menaklukkan sebuah bangsa, lalu kemudian ideologi-ideologi inilah yang kemudian disebarluaskan. Nah, pada waktu mereka itu melihat bangsa Israel yang semakin lama tuh semakin banyak, lalu mereka yang mempunyai sebuah pemahaman kan orang Israel adalah orang yang monoteistik ya, percaya kepada satu Allah saja, jadi yang lain itu bukan Allah. Jadi ada sebuah ketegangan, ketegangan antara ideologi bangsa Romawi yang adalah penjajah saat itu dengan bangsa Israel, dan bangsa Israel diwakili oleh kaum Zelot waktu itu melakukan sebuah perlawanan, melakukan sebuah perjuangan ya untuk menegakkan gitu kurang lebihlah kebenaran dan seterusnya. Dan menariknya adalah Paulus di dalam surat kepada jemaat di Roma, walaupun dia belum sampai di Roma pada saat itu mengirimkan surat untuk memberikan sebuah pesan. Pesannya adalah sangat kontroversi ya mungkin buat kita ya. Kontroversinya adalah kalimat yang dibuka tadi. Ya kalimatnya adalah tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Jadi ini sebuah gambaran yang mungkin bagi kita menjadi sebuah pertanyaan. Jadi sebenarnya waktu kita hidup dalam sebuah bentuk negara, pemerintah yang kita tahu pemerintahnya lalim gitu tanda kutip. Ya pemerintahnya itu tidak becus, tidak beres, tidak sempurna dan seterusnya. Kita sebagai warga negara tuh harus bagaimana, dan Roma pasal 13 itu jelas banget ayat yang pertama, yaitu kalimatnya kamu harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Nah, coba kita memahami ini ya di dalam konteks kenapa Paulus mengatakan kamu harus takluk. Ini bagian yang pertama yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah kedaulatan Allah dalam menetapkan pemerintahan. Frase harus itu imperatif, artinya tidak bukan sebuah pilihan, jadi ini sebuah perintah, dan kalimatnya adalah tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi sekali lagi ini sebuah paradoks ya, di dalam satu bagian kita harus belajar tunduk ya, harus belajar takluk kepada pemerintah, tapi pada saat yang sama pemerintahan Roma pada saat itu mempersekusi orang-orang Yahudi ya, mereka kemudian didiskriminasi ya, disudutkan, lalu menjadi kelompok kelas bawah ya, yang kemudian tidak mempunyai fasilitas yang dimiliki oleh orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang mungkin tinggal juga di dalam penjajahan di dalam Romawi pada saat itu. Dan ini menjadi bagian penting untuk kita memahami bahwa Paulus sedang menekankan kenapa kamu harus takluk kepada pemerintah. Alasannya adalah karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah.
Nah, karena itu ayat yang kedua dikatakan demikian, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Ini bagian yang pertama ya, saya harus disclaimer on dulu supaya kita bisa memahami bahwa di dalam kedaulatannya Tuhan itu menetapkan kita untuk tinggal di sebuah tempat tertentu. Ya, ini sama seperti waktu kita memahami gini, kita nggak bisa memilih kita lahir di mana. Oke, kita nggak bisa memilih juga kita lahir dalam keluarga seperti apa, kita nggak bisa memilih orang tua kita seperti apa, dan seterusnya. Dalam satu bagian kehidupan, kita harus memahami, kita harus mengakui bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat menetapkan segala sesuatunya. Ya, dalam ketetapan itulah maka Allah itu tidak hanya sekedar berdaulat, tetapi sifat Allah yang berdaulat itu bekerja bersama-sama di dalam kasih dan hikmatnya dan seterusnya. Jadi kalau kita belajar tentang teologi iman Kristen, kita memahami bahwa di dalam kedaulatan Tuhan itu tidak ada yang salah. Walaupun mungkin bagi kita ketetapan Tuhan itu penuh dengan masalah. Ya. Jadi keputusan Tuhan itu tidak pernah salah. Walaupun bagi kita manusia melihat ketetapan Tuhan itu banyak masalah, sehingga pada waktu kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, ada sebuah pergumulan ya, bertanya gitu, kita sebenarnya gimana ya? Misalnya contoh kita hidup di Indonesia saat ini. Ya jujur aja ya, ada banyak hal yang kita tanda tanya gitu ya. Kalau memang pemerintah ini adalah wakil Tuhan, hamba Allah dan seterusnya. Seakan-akan kok Tuhan itu tidur, tidak melakukan apapun, korupsi di mana-mana, ya apalagi waktu itu kejadian di Indonesia ya yang terakhir tuh tentang ini ya, siapa, Vina ya, mungkin ada yang ngikutin, ada yang tahu. Oke. Ya ada yang tahu ya kasusnya Vina ya, setelah 11 tahun mungkin ya, eee, orang-orang tertentu yang bukan pelaku, lalu kemudian harus dijebloskan dalam penjara. Kemana keadilan gitu loh, di mana itu para apa, pemangku jabatan yang harusnya tuh berperan gitu ya, hakim, jaksa, pengacara, polisi, dan seterusnya. Saya secara pribadi karena saya dulu dari background yang nakal gitu ya, pernah berurusan ya dengan polisi. Sekali lagi ya saya disclaimer dulu karena ini rekaman juga, saya harus disclaimer mengatakan bahwa tidak semua, ini oknum ya, ini oknum sekali lagi ya. Saya yakin masih banyak polisi, masih banyak hakim, masih banyak jaksa, masih banyak pengacara di sana yang lurus, kenceng, ya menegakkan kebenaran, keadilan dan seterusnya dimanapun tempatnya, khusus di Indonesia kita bicaranya. Tapi waktu kita ngomong tentang oknum, itu membuat kita tuh kadang-kadang menjadi batu sandungan ya. Kita ngerasa loh bagaimana mungkin ya, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, tetapi pemerintah yang ada itu kemudian seakan-akan tidak bekerja sebagaimana harusnya gitu loh. Ya, kasus Vina, lalu kemudian kasus apa lagi? Kasus, menteri misalnya ya, kasus menteri yang setelah bertahun-tahun, menguras habis apa, uang rakyat, lalu kemudian divonis dengan hukuman yang sangat pendek, itu kan apa ya, menyakiti ya, melukai rasa keadilan dan seterusnya. Walaupun kita betul-betul juga bisa bisa apa, bisa berkontribusi ya, menjadi orang yang ya coba bersuara lah dan seterusnya. Selalu akan ada bagian seperti itu. Tapi kalau kita kembali dalam konteks ini, Paulus mengatakan Allah itu berdaulat, Allah itu menetapkan pemerintah. Sebobrok apapun pemerintah yang ada di dalam kehidupanmu saat ini, dia adalah wakil Allah. Dia itu berasal dari Allah. Jadi Allah itu yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Berlari dari kedaulatan Allah tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan memberikan jawaban terhadap pergumulan kita. Karena Allah yang berdaulat itu berhak memutuskan apa yang di dalam sudut pandangnya itu baik. Sehingga yang pertama yang kita harus pahami pada waktu kita merespon tentang kemerdekaan, kebangsaan, tanah air, dan seterusnya adalah ini yang harus menjadi penghayatan kita. Bahwa pengakuan akan kedaulatan Allah itu dinyatakan dengan penundukan diri pada ketetapan Allah yang berdaulat. Nah kita belajar untuk menundukkan diri. Nah saudara saya tahu ini tidak mudah dalam bagian-bagian tertentu dalam kehidupan. Kita juga mencoba untuk memahami dan mencoba untuk menyelami ya bagaimana Allah itu yang berdaulat kemudian mempunyai sebuah kisah kisah perjalanan kehidupan manusia itu tidak seelok ya, tidak seindah seperti yang kita harapkan gitu. Ya contohlah kita ngomong di Alkitab, Allah itu berdaulat, yes. Esau dan Yakub lahir dari satu rahim. Yang dipilih adalah Yakub. Yakub anak kedua, bukan anak pertama. Padahal yang harus dipilih hak kesulungan adalah hak anak pertama. Tapi kenapa kemudian Allah
itu di dalam Roma pasal 9 mengatakan sebelum anak-anak itu lahir, Allah itu sudah memilih Yakub gitu, bukan karena perbuatan dan tindakannya. Jadi Allah itu berdaulat di dalam kekekalan, dia sudah memutuskan untuk memilih Yakub, tapi yang lahir faktanya adalah Esau duluan, baru Yakub. Ya saya garis bawahi tadi yang masukan Ko Ivan, coba kita pelan-pelan nih. Coba kita memahami bagaimana Allah di dalam kekekalannya memutuskan sesuatu yang kemudian dampaknya, konsekuensinya adalah dosa melahirkan dosa. Betul nggak? Ya. Contoh misalnya, kisah Yusuf. Pertanyaannya kan sederhana ya, di manakah Tuhan pada waktu Yusuf dibuang? Dibuang ke sumur, dibuang ke penjara, dikhianati, dan seterusnya. Tapi di akhir kehidupannya ketika Yusuf menjadi raja, kalimatnya menjadi menarik. Dia mengatakan, engkau mereka-rekakan yang buruk, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Jadi dalam perjalanan kehidupan Yusuf yang tidak menyenangkan, penuh dengan pergumulan, masalah, bahkan dosa, intrik, pelanggaran ada di mana-mana. Allah itu tetap bekerja di dalam kedaulatannya. Jadi kita waktu memahami kedaulatan Allah, kita tuh harus bisa belajar ini ya, submit ya. Submit. Submit tuh belajar untuk tunduk. Ya memang Allah menetapkan demikian. Apa yang harus kita perbuat? Ya tunduk. Penundukan diri kita itu membuat kita kemudian menyadari bahwa Alkitab menjelaskan di dalam kekekalan Allah sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Pertanyaan yang sering muncul di dalam kamus teologi. Mungkin saya juga pernah katakan ini ya, sampaikan ini. Tapi ini isu yang menarik ya, pertanyaan. Allah menciptakan segala sesuatu. Pertanyaannya, kapankah surga dan neraka itu diciptakan? Pertanyaan surga dan neraka diciptakan, dijawab di awal atau di akhir, itu menjadi kesulitan untuk kita menjawabnya. Apa maksudnya ya gini, sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, surga dan neraka itu ada atau tidak? Kalau kita mengatakan sudah ada surga dan neraka, maka kita menjadi bergumul dong. Karena pertanyaannya, ngapain Tuhan menciptakan surga dan neraka? Kalau manusia belum diciptakan, berarti memang manusia diciptakan kelak akan jatuh dalam dosa dan beberapa orang akan masuk ke dalam neraka. Itu tricky question, ini sulit sekali. Sudah. Jawab di akhir, misalnya, setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu Allah itu baru menciptakan surga dan neraka, juga menjadi pertanyaan, apakah Allah tidak tahu sehingga dia harus menciptakan surga dan neraka setelah manusia jatuh dalam dosa? Sehingga FAQ ya, frequently asked question gitu ya. 5 pertanyaan yang menjadi pertanyaan sejuta umat. Saya kalau mimpin seminar apologetics dan seterusnya yang berkaitan dengan doktrin iman Kristen, pertanyaan ini selalu akan muncul gitu loh. Apakah Allah tidak tahu? Kenapa Tuhan membuat pohon itu ada di dalam Taman Eden? Kalau Tuhan tahu mengapa Tuhan tidak bertindak? Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Maka kita mengenal ada permissive will of God ya. Kehendak Tuhan yang mengizinkan dan seterusnya. Tapi kalau kita berbicara tentang kebenarannya adalah memang Alkitab menjelaskan Allah itu berdaulat dan termasuk pemerintah. Pemerintah itu berasal dari Tuhan. Dan sebobrok apapun pemerintahan, Tuhanlah yang berdaulat menetapkan kita untuk lahir di dalam. Maka izinkan saya spill sedikit tentang kompatibilisme. Ini menarik karena ada sebuah ketegangan di antara kedua faham. Ya mungkin yang pertama itu adalah determinisme, yaitu orang yang sangat menekankan Allah berdaulat, Allah menetapkan segala sesuatu, sehingga menutup mata sebelah melihat tentang kehendak bebas manusia. Itu ya kurang lebih ya. Libertarianisme adalah orang konsep yang menekankan kehendak bebas manusia, lalu tidak melihat Allah menetapkan. Ya pelan-pelan ya, sekali lagi saya tahu udah jam segini bagi kita yang masih di Indonesia ini juga bergumul ya. Saya harap Anda sudah makan malam hari ini supaya kepalanya tidak cekot-cekot gitu. Determinisme adalah orang yang kemudian paham, punya pemahaman, sudahlah kita nggak usah penginjilan gitu. Kan toh Allah sudah menetapkan. Wah, kita nggak usah olahraga ya, nggak usah punya asuransi. Waduh, ini ada koifan ya, nggak usah pakai asuransi ya. Allah sudah menetapkan. Kalau memang Allah menetapkan mati ya matilah ya. Ya kita
jalan aja kalau mau nyebrang nggak usah lihat kiri kanan, nyebrang aja kalau memang Tuhan sudah menetapkan kita bakal mati-mati. Tapi kalau Tuhan tidak menetapkan kita mati, mau jalan di pinggir sungai, di pinggir jurang, di tengah jalan ya, mau sambil jungkir balik, nggak akan mati lah kalau Tuhan mah tidak menetapkan kita mati. Waduh, ini konsep determinisme ya. Orang-orang yang fatalisme akhirnya memahaminya. Nah, kelompok yang kedua adalah ketegangan yang libertarianisme. Orang yang menekankan kehendak bebas. Orang seperti ini, kelompok seperti ini mungkin agak-agak mirip sama konsep deisme ya. Jadi kalau ada konsep di dalam teologi itu deisme yang mengatakan bahwa gini, Allah itu dulu ada, sekarang tidak ada. Dulu dia ada, dia menciptakan segala sesuatunya. Oke? Tapi sekarang setelah dia menciptakan segala sesuatu, Allah itu angkat tangan, hands up. Dia tidak cawe-cawe ya, bukan cakwe-cakwe ya, cawe-cawe ya. Cawe-cawe apa itu bahasa Jermannya cawe-cawe itu? Ikut-ikutan ya, ikut campur ya. Pokoknya di dalam dunia ini ya yang ada sudahlah berjalan begitu saja. Nah, itu mungkin agak-agak mirip sama libertarianisme walaupun ada bagian elemen yang tidak sama. Nah, izinkan saya untuk mencoba memahami bagian ini bahwa Alkitab itu mengajarkan kedua-duanya itu berjalan bersamaan. Sekali lagi ya, ini tidak mudah untuk memahami konsep ini. Tapi kita harus belajar menerima Alkitab itu menjelaskan tentang ya keduanya Allah memang menetapkan, tapi ketetapan Allah yang berdaulat tidak menghilangkan kehendak bebas dan pilihan bebas manusia. Nah, salah satu ayat yang saya selalu menjadi satu highlight ya untuk kita pahami adalah kalimat ini ya, Lukas pasal 22 ayat 22. Ya, kalimatnya demikian ya. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Jadi Yesus itu akan mati, menderita, menanggung dosa ya. Itu di dalam ketetapan Tuhan. Jadi Allah itu di dalam ketetapannya sudah menetapkan Yesus pribadi kedua akan turun ke dalam dunia, mengambil tubuh insani, berinkarnasi, hidup menderita, sudah hidup menderita. Bahkan bukan hanya hidup menderita, tetapi mengalami kejahatan sepanjang sejarah manusia, saudara sekalian. Kejahatan paling jahat seperti apa yang bisa dilakukan manusia kepada manusia lainnya adalah ketika kita memandang Golgota. Di sanalah kejahatan yang paling besar yang pernah terjadi. Seorang pribadi setelah dihakimi, diadili, ya bukan hanya pengadilan negeri, ya pengadilan MK, MA, ya ini udah 3 kali, saudara, udah naik luar biasa. Tapi semuanya sampai hakimnya itu cuci tangan. Karena tidak menemukan kesalahan apapun, tapi ketika tidak menemukan kesalahan apapun, Yesus harus menanggung ya, cambukan, caci maki, diludahi, disalibkan, dimahkota duri. Saudara, ini gimana gitu ya? Ini kan kejahatan yang sangat besar, saudara. Ya kan kalau bertanya di manakah Allah? Ya jawabannya adalah waktu Yesus disalibkan di atas kayu salib, dia berkata, Elo Elo lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ketetapan Allah itu di dalam kekekalan menetapkan anak manusia. Jadi sekali lagi walaupun kita mungkin berbeda paham, nggak apa-apa ya. Tapi kalau buat saya di dalam ketetapannya Allah menetapkan dosa ada sih sebenarnya. Karena itu semuanya akan berimpact kepada bagaimana kita memahami konsistensi dari Allah yang berdaulat ya. Tapi kita nggak bahas itu ya. Sudah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan nanti bisa dibahas sendiri, ada Ko Ivan di sini, ada silakan ditanyakan. Tapi bagi saya Allah itu di dalam kekekalan sudah menetapkan segala sesuatu. Dia udah bekerjanya itu tidak linier seperti kita, kronologis, tidak. Dia bekerjanya itu satu kali, kekal. Kekal itu nggak bisa dilihat dengan waktu. Gimana kita menghitung kekal? Nggak bisa. Nah, kalimatnya dilanjut tuh, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lah kalau Allah sudah menetapkan, harusnya Yudas Iskariot tidak berhak menerima hukuman dong, kan gitu ya. Kan itu Allah yang menetapkan. Ya bahkan ada beberapa orang yang mengatakan justru harusnya berterima kasih kepada Yudas Iskariot karena Yudas Iskariot itu membantu Allah ya untuk membuat rancangannya menjadi terjadi. Ya, ini kan menarik ya. Sebenarnya kalimatnya tetap celakalah sih. Ya, orang yang olehnya diserahkan. Artinya Yudas tidak bisa berkelit
Yudas tetap mempunyai bagian, dia menerima hukuman ganjaran dari apa yang diperbuatnya. Jadi ini dua-duanya ya. Jadi waktu kita ngomong tentang tunduklah kepada pemerintah, maka di ayat-ayat berikutnya itu ada suara hati nurani gitu. Makanya tadi saya coba, nanti kita akan coba elaborasi sedikit ya. Saya coba ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, juga oleh karena suara hati kita. Jadi kalau suara hati kita itu bicara tentang kehendak bebas kita. Jadi bukan hanya sekedar Allah yang berdaulat menetapkan pemerintah, tapi pada saat yang sama Allah yang berdaulat itu bekerja dalam hati kita untuk merespon, ya, memberikan sebuah panggilan. Makanya ayat 7 dan seterusnya implikasi praktisnya bayarlah pajak, ya, berilah mereka kepada itu. Ini kan sama ya seperti Yesus ditanya, Tuhan Yesus, Rabi, bagaimana? Apakah kita harus bayar pajak kepada Kaisar? Lalu Tuhan Yesus mengambil koin dan mengatakan, gambar siapa di sana? Gambar Kaisar, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Oke, well, jadi hari ini kita coba untuk belajar, apa ya, belajar untuk satu hal, memahami bahwa ketundukan kita kepada kedaulatan Tuhan itu dijalani dengan belajar untuk tunduk kepada pemerintahan yang tidak sempurna. Ya, saya tahu ada beberapa orang hari ini karena oknum ya sekali lagi, oknum, ya akhirnya harus menderita ya, harus suffer ya. Saya tahu ya kejadian 98 itu kan menjadi torehan yang sangat sulit ya untuk kita bisa move on ya. Ya. Bagi beberapa sahabat, saudara yang hari ini mungkin sudah pindah ke US, ke Singapura ya, ke negara-negara lain dan seterusnya, saya bisa memahami. Sekali lagi, saya juga punya banyak teman yang pindah ke Singapura tahun 98 ketika kejadian itu terjadi. Kita bisa memahami gitu. Dan saya tahu pilihan itu pun tidak mudah, tidak mudah. Tapi dalam bagian tertentu, sekali lagi, saya tetap mau memandang tidak harus kita di Indonesia untuk tetap mencintai Indonesia. Dan siapapun kita hari ini yang tinggal tidak di Indonesia, saya yakin Anda masih punya kesempatan untuk berkontribusi. At least minimal tetaplah mendoakan, betul, Indonesia ini. Ya, berpartisipasi gitu loh. Ya, bagi beberapa rekan hari ini yang punya kesempatan sekolah di luar negeri, ya kita pulang ke Indonesia, berkarya bagi Indonesia. Saya tahu seperti tadi video di depan ya, kadang-kadang buat beberapa profesi untuk bisa dihargai di Indonesia, sulit sekali. Saya tahu ada banyak pemuda, saya di gereja begitu kok, mau pulang juga bergumul, mau kerja apa gitu loh. Saya kerja desain, di Indonesia ini tidak dilihat sebagai sebuah bagian yang dalam tanda kutip, apa ya, berhak untuk mendapatkan upah gitu loh. Padahal saya sudah saya sudah belajar luar biasa gitu loh. Saya tahu ada beberapa, ya nggak usah ngomong jauh-jauh lah, misalnya artis atau artis okelah, nggak usah inilah, apa, olahragawan gitu ya, olahragawan. Ya kita juga kan miris gitu ya, bagaimana mungkin pada waktu masa tuanya mereka tidak punya rumah, harus luntang-lantung jadi, tukang parkir ya, tidak punya penghargaan gitu dan seterusnya. Tapi kita kita bisa buat banyak list ya, banyak list, banyak komplain, banyak hal negatif ya kita mau ngomong kepada bangsa Indonesia. Tetapi whatever it is, apapun itu, Indonesia is our country. Ya. Indonesia adalah tanah airku, tanah air beta. Tak akan kulupakan. Pergi sejauh apapun, aku tetap mengingat bangsaku, tanah airku yang kucintai, yang kubanggakan. Walaupun mungkin hari ini paspor kita tidak lagi tertulis warga negara Indonesia, but I still love Indonesia. Rahasia untuk dapat hidup sebagai anak Tuhan, walau harus menderita, adalah ketika Tuhan sendiri memutuskan untuk menderita ketika menjadi anak manusia. Saya tahu nggak gampang ya. Pergumulan gereja ya, oke. Kita buka-bukaan deh gitu ya. Berapa banyak sekarang gereja juga masih mengalami penutupan sana-sini, izin tidak kunjung keluar, dipersulit. Sekali lagi ya, saya sekali lagi disclaimer, tidak semuanya begitu, yes. Ada kota-kota tertentu, tempat-tempat tertentu yang sangat mudah, bahkan pejabat pemerintahnya mendukung ya, memberikan akses ya. Saya tahu beberapa orang yang punya nasionalisme yang tinggi ya, dan seterusnya, mendukung ya, tidak mempersulit.
Tapi faktanya di dalam bagian tertentu masih ada. Tapi anyway, inilah bangsa kita. Dan kita belajar untuk apa ya? Menyangkal diri ya, sebagai bangsa Indonesia yang hidup di dalam sebagai warga negara Indonesia yang hidup di dalam pemerintahan yang mungkin membuat kita itu terluka ya, sakit hati dan seterusnya. Saudara, inilah bagian yang kita harus melihat bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai murid Yesus, salah satu penghayatan iman kita adalah bagaimana kita berkontribusi kepada pemerintahan kita. Hari ini saya ke sebuah bengkel. Bengkelnya menurut saya ya cukup premium. Saya nggak sebut mereknya. Tapi saya miris gitu. Bengkel ini premium, harganya premium, bagus sekali gedungnya. Tapi dia memasang bendera itu hanya dengan bambu yang murahan, ya bendera yang nggak proper aja gitu. Kayak nggak layak aja gitu. Ya come on man, berapa sih harga sebuah bendera gitu? Apakah sulitnya membeli tiang gitu atau kayu lah, dicat lah kalau memang mau harus pakai bambu gitu dicat gitu yang bagus ya. Ini dipasang yang layak gitu ya. Tapi ya itulah yang terjadi ya di Indonesia. Nah, kita belajar untuk melihat, memahami ada orang-orang di sana yang berjuang buat Indonesia. Kita bersyukur juga ada atlet yang mendapatkan 2 emas. Kita mengucap syukur, kita ikut bangga ya. Ya, bagaimana lagu Indonesia Raya dikumandangkan di luar negeri dan seterusnya. Ada sebuah kebanggaan, ada sebuah nasionalisme. Nah, nasionalisme adalah bagian bagaimana kita menghayati iman. Bagian pertama penundukan kedaulatan Allah. Yang kedua adalah mari kita coba elaborasi kalimat penundukan diri pada pemerintah adalah sebuah penyataan iman. Ada frase takluk ya, hupotasso dalam bagian bahasa Yunaninya. Nah, hupotasso di dalam ayat 1a itu terkait dengan suara hati nurani tadi ya. Jadi pada waktu dikatakan sebab tidak ada pemerintah yang berasal dari Allah, pemerintah ada ditetapkan oleh Allah, sebab itu kamu harus tunduk. Ya, takluk ayat 1a tadi. Hupotasso artinya menempatkan diri di bawah. Nah, kenapa dikaitkan dengan frase hati nurani? Karena suara hati itu adalah gambaran dari bagaimana Allah itu menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya. Nah, ingat ya, jadi Tuhan itu menciptakan manusia dari debu tanah, lalu dia menghembuskan nafas itu ya. Nefes itulah yang membuat manusia itu hidup. Kalimatnya di dalam Kejadian begitu. Maka pada saat manusia diciptakan oleh Tuhan, kita itu punya suara hati nurani. Nah, kita sadar, kesadarannya adalah suara hati nurani ketika jatuh dalam dosa, itu tidak hilang, tapi rusak. Maka waktu Yesus hadir, kita percaya kepada Yesus, suara hati nurani itu diperbaharui. Maka pada waktu diperbaharui, kita itu belajar untuk menundukkan diri dengan sukarela. Takluknya itu sesuai dengan suara hati yang penuh kesadaran. Kenapa? Karena ini sudah. Kenapa orang takluk itu punya banyak alasan. Ya. Kenapa orang tunduk? Ya takut dihukum. Ya. Saya tadi udah spill teman saya di awal tadi orang Singapura, orang Indo, tapi dia udah pindah ke Singapura lama dan dia udah citizen lah gitu, warga negara sana. Nah waktu itu dia pulang ke Indo lalu jalan-jalan. Nah, saya tuh agak kaget karena waktu jalan-jalan dia ini waktu makan gitu ya, bungkusnya tuh dibuang sembarangan. Jadi kayak berkali-kali saya lihat gitu ya. Sampai satu kali saya penasaran, saya pengen tanya, "Bro, lu kan di Singapura ya? Bukannya di Singapura itu orang tuh kalau buang sampah nggak boleh sembarangan ya?" Terus dia sambil tertawa kecil gitu, dia ngomong, "Lah ini kan bukan bukan Singapura, ini kan Indonesia," gitu. Loh maksudnya gimana? Ya Indonesia kan bebas. Bebas. Loh, kalau kamu di Singapura gini juga nggak? Enggak. Nah, saya tanya, kenapa kamu di Singapura nggak begitu? Nggak buang sampah sembarangan? Dan dia langsung ngomong, bro, Singapura itu lu buang sampah sembarangan kena denda katanya. Jadi saya akhirnya tahu ya, ini nggak semua ya, nggak semua ya. Nggak semua, tapi orang di Singapura itu yang melakukan sebuah perilaku yang baik karena ya takut dihukum. Ya takut aja gitu loh, ya. Ada fee-nya, ada dendanya gitu. Kayaknya
Aduh, enggak deh gitu ya. Jadi orang tuh jadi takut. Nah, ketundukannya tuh karena ketakutan. Nah, saya melihat ya ada banyak orang Kristen juga melakukan firman Tuhan gitu ya. Karena perasaan takut ya. Takut apa? Takut nggak masuk surga gitu. Dan saya yakin ini bukan hupotaso ya, bukan kata takluk yang dipakai oleh Paulus di sana. Karena menempatkan diri di bawah itu harus dengan sebuah kesukarelaan. Suara hati dengan ketaklukannya itu berjalan selaras. Loh kok bisa begitu? Karena waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan, Yesus pada waktu berinkarnasi juga tunduk kepada Bapa. Nah ini menarik. Ya. Makanya setiap kali dia kemanapun Yesus pergi, dia selalu mengatakan, aku melakukan kehendak Bapakku. Aku melakukan kehendak Bapakku. Bapakku yang memberikannya. Aku mengerjakan apa yang Bapakku minta untuk aku kerjakan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kesukarelaan Yesus untuk tunduk kepada Bapa, itu sampai kepada satu titik dia menderita di atas kayu salib. Kenapa? Karena dia tunduk kepada Bapa. Ya, sukarela sudah, nggak sungut-sungut. Bayangin ya kalau Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib sambil ngedumel gitu ya. Aduh, sakit ya Tuhan. Kenapa engkau melakukan ini Tuhan? Apa segala macam. Atau mungkin aku nanti takut dihukum dan seterusnya. Kayak nggak gitu ya. Pengorbanan Yesus tuh jadi murah kalau misalnya kayak gitu. Tapi ini enggak. Yesus tuh dengan rela hati. Mengapa kita tunduk? Untuk mendapatkan keuntungan. Bisa juga kan? Ya, saya tahu ada beberapa orang juga yang mencoba untuk baik kepada kiri kanannya, tetangga. Sekali lagi saya mau ngomong, tidak bisa ngomong 100% motivasi kita murni, tapi, ya kita perlu membangun membangun iya ya, kehidupan sosial ya. Misalnya gereja misalnya, kenapa sih gereja banyak di demo? Ya mungkin juga karena menutup, relasi kepada warga di sekitar dan seterusnya. Mendapatkan keuntungan, bisa juga, ya. Yang ketiga adalah ya kebiasaan, ya sudah memang ya apapun lah ya, ya udahlah kita tunduk ya apa boleh buat gitu ya, apa boleh buat. Tapi ini enggak sudah. Jadi waktu kita belajar untuk tunduk dan takluk kepada pemerintah itu dilakukan dengan sukarela, dengan sebuah kerendahan hati, dengan sebuah sukacita. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Yesus yang aku sembah, Yesus yang kuagungkan, Yesus yang adalah Tuhan, itu juga menetapkan pemerintahan Indonesia di mana aku ada saat ini sebagai warga negaranya. Ketundukan itulah yang membuat kita dengan sukacita mau belajar untuk melakukan apa yang pemerintah ingin untuk kita lakukan. Ya. Nah, saya tahu ada beberapa orang hari ini juga sulit mau bayar pajak. Kayak mikirnya tuh, tuh buat apa ya bayar pajak ya? Bayar pajak percuma lah. Ya, ntar juga duitnya diselewengkan, dikorupsi, di ini, di itu, dan seterusnya. Bagi saya, kalau kita belajar firman, ya kita tuh biasanya harus ngomong, itu bukan bagian saya. Bagian saya adalah tunduk sukarela melakukan apa yang wakil Tuhan, hamba Tuhan, dalam tanda kutip pemerintah, itu kerjakan kepada saya. Ya sudah gitu loh. Ya. Dalam satu bagian kita perlu nggak untuk memperjuangkan? Perlu. Makanya tadi kan ada kedaulatan Allah, ada kehendak bebas. Kita perlu mengambil kontribusi. Kita nggak bisa cuma diam saja, of course. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ini yang paling kecil ya, yang paling rendah adalah lebih baik diam daripada kita bicara tapi jadi batu sandungan. Lebih baik diam. Loh kok maksudnya apa, Pak? Karena saya lihat ada banyak orang pemerintah, warga negara hari ini ada masalah di bangsa ini bukannya mencoba untuk memberikan way out, tapi malah memperkeruh gitu ya. Memperkeruhnya tuh itu tadi kayak manas-manasin, jadi kompor gitu ya. Ayo begini, ayo begitu gitu ya. Nggak bagus gitu, jadi kayak bela-bela sana, bela-bela sini. Nggak, kalau kita memang nggak punya standing position, ya just keep quiet aja, diam aja. Udah ya. Termasuk pada waktu kita dapat berita hoax misalnya tentang pemerintah. Kalau ini belum valid, belum ada verifikasi dari portal pemerintah atau portal-portal misalnya Kompas, detik.com yang bisa dipercaya, ya udah jangan disebar gitu loh, jangan di-share, kan gitu loh. As simple as that. Ya, sesederhana itu kita bisa berpartisipasi gitu ya. Atau misalnya kita tinggal di sebuah perumahan gitu ya, seperti kita di sini. Ya jangan sampai ditagih lah, sampai orang ngetok 2 kali, 3 kali gitu ya, ngebel, Pak, permisi Pak, iuran bulanan, itu kan malu gitu ya.
Ya masa iuran bulanan aja harus ditagih gitu maksudnya. Ya gimana sih? Ya yang nggak gitulah kalau kita betul-betul itu hal sesederhana itu. Jadi lebih baik kita itu diam daripada kita ngomong jadi batu sandungan. Ya, jadi ketundukan yang dengan penuh sukacita itulah yang sebenarnya Tuhan ingin untuk kita lakukan di tengah-tengah bangsa atau pemerintahan yang masih terseok-seok. Ya jujur aja sih, saya terakhir juga waktu pemilu presiden ya cukup tersakiti ya, terlukai gitu ya. Maksudnya dengan hasil A, B, C, terlepas ya, sekali lagi ini udah lewat juga kan ya. Apakah saya tidak merasa, aduh nggak penting lah, udah nggak usah lah. Ada gitu, perasaan itu akan ada. Tapi firman Tuhan ini membuat kita kemudian belajar untuk menundukkan diri dengan sukacita gitu loh. Nah ini, ketundukan kita pada pemerintah merupakan wujud penundukan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita tunduk kepada Allah tidak karena rasa takut, tapi karena rasa mengasihi, demikianlah kita belajar itu. Efesus 5:21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ini valid sih sebenarnya ya, valid. Ya. Ini Martin Luther di dalam eksposisi Mazmur 147, kalimatnya bagus ya. Saya coba bacain quote dari eksposisinya. Dia mengatakan ini, Allah dapat melindungi kota-kota kita secara langsung. Oke? Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia bisa lindungi kita dengan cara yang mungkin kita nggak pernah pikirkan. Allah dapat melindungi kota-kota kita secara langsung. Tapi Allah juga melindungi kita melalui para pembuat hukum, pengacara yang baik, dan pengaturan yang baik dari pemerintah. Ini kalimatnya bagus ya. Ini adalah topeng-topeng Allah yang di belakangnya dia ingin tetap tersembunyi dan melakukan segala sesuatu. Maka saya bersyukur, kita harus bersyukur ada udah cukup banyak orang ya di luar sana ya terlepas dari agamanya apa yang hari ini berani menegakkan keadilan, bersuara untuk kebenaran ya. Ini adalah topeng-topeng Allah ya, istilahnya Martin Luther, di mana Allah itu bekerja tidak hanya sekedar menyatakan kebenaran tapi juga menahan orang untuk tidak melakukan hal yang tidak benar gitu. Ya, menahan orang, menahan dosa ya. Melakukan sparring partner ya. Makanya kita berdoa ke depan pemerintahan Pak Prabowo ya ke depannya tidak semua partai itu ada di dalam pemerintah ya, selalu akan ada oposisi, itu akan lebih bagus itu loh untuk mengoreksi, memberikan kritikan dan seterusnya. Kalau enggak ya memang sulit. Tapi anyway ini bagian yang kita bisa lakukan, yang mendoakan bangsa kita, kota di mana kita ada dan seterusnya. Ya kalau kita hari ini juga tidak di Indonesia, kita bisa berpikir bagaimana kita bisa berkontribusi ya. Paling tidak kita tidak bicara hal yang buruk tentang Indonesia lebih banyak. Sekali lagi ya, saya bukan ngomong naif juga lalu kita ngomong hanya baik-baik saja, no. Tapi ya alangkah baiknya kalau kita ngomongnya itu balance ya. Memang di satu bagian ada hal yang buruk, yes. Tapi anyway gini loh, tidak ada negara yang tidak ada cacatnya, nggak mungkin lah. Ya, tidak mungkin. Gitu. Selalu akan ada bagian di mana negara tersebut ada bagian-bagian yang memang mungkin mereka masih bergumul, mencoba untuk mengoptimalkan dan seterusnya, entah itu ekonomi, entah itu politiknya, entah itu keamanan dan budaya dan seterusnya. Selalu akan ada. Walaupun mungkin Indonesia merahnya cukup banyak, tapi tetap ini adalah Indonesia tanah air kita. Dan hari ini kita coba untuk bicara balance keluar, bicara seimbang. Yes, di sini ada hal yang kita masih mau mengkritik. Tapi kalau kita mundur 5, 10, 15, 20 tahun ke belakang, Indonesia ini betul-betul dipegang, dipelihara oleh tangan Tuhan yang tidak terlihat. Ya, dia menunjukkan pemimpin-pemimpin yang melakukan reformasi, ya, melakukan banyak transformasi yang membuat kita hari ini ada. Dia bersyukur ya. Saya sendiri salah satu yang merasakan kalau saya pulang kampung dari Surabaya ke Bandung, dulu itu saya bisa sampai 14-16 jam ya karena keterbatasan ini biaya dan juga kita lebih senang dengan moda transportasi darat. Itu 14-16 jam, bayangkan. Tapi hari ini saya tinggal lurus aja ya, kalau mobilnya ada cruise control-nya lebih enak, tapi mobil saya nggak ada cruise control-nya, itu jalan tol aja, langsung jalannya tiba-tiba udah nyampe aja. Biasanya berangkat pagi sampai Bandungnya masih bisa kulineran ya, masih bisa makan batagor karena nggak terlalu malam. Biasanya kalau berangkat dari Surabaya sampai Bandung udah subuh, wah udah malam, udah capek. Tapi kalau sekarang udah badan enak gitu ya, jadi pindah ya ke Solo dari Surabaya tinggal 2,5 jam dan seterusnya.
Kita bersyukur itu loh, ada banyak hal perkembangan dan ini adalah topeng-topeng Allah yang Tuhan pakai melalui pemerintahan, menteri, pejabat yang Tuhan ada. Ya, of course di bagian yang lain ada hal yang kita perlu benahi, tapi inilah bagaimana Tuhan menenun banyak hal ya di dalam bangsa kita. Last but not least, tak perlu basa-basi kalau memang tak mau berkontribusi. Gokil kalimatnya. Karena misi ilahi memerlukan penyangkalan diri, bukan mencari kenyamanan diri. Wadidaw. Ya, tak perlu basa-basi kalau memang belum mau berkontribusi. Karena misi ilahi memerlukan penyangkalan diri, bukan mencari kenyamanan diri. Hari ini kita ada di Indonesia, atau teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin tidak lagi tinggal di Indonesia, ya, Anda masih bisa berkontribusi. Yuk, ya, mari kita mengasihi Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Dan dialah yang menetapkan segala sesuatu, menyusun segala sesuatu, merangkai segala sesuatu, walaupun sulit dan rumit, tetapi selalu akan indah di dalam bagian tangan Tuhan. Ya, kegagalan kita tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Termasuk bagi bangsa kita Indonesia. Walaupun banyak kegagalan, walaupun banyak kesalahan, tapi pilihan Tuhan terhadap Indonesia tak pernah salah. Walaupun Indonesia penuh dengan masalah, saudara sekalian. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya, amin ya. Mari kita hari ini di bulan Agustus ini kembali membangkitkan nasionalisme kita ya, melihat merah putih ya, wah, merah darahku, putih tulangku, waduh, ya merah berani, putih suci, dan seterusnya ya. Ini semuanya anugerah umum yang Tuhan nyatakan. Lagu Indonesia Raya itu salah satu lagu kebangsaan yang terbaik loh, sungguhan. Ya. Yang lainnya itu wah, tapi Indonesia Raya itu luar biasa ya. Dan kita tuh selalu tergugah ya, selalu merindukan ya. Ada lagunya kan gitu ya. Berdoa bagi bangsa ini ya. Selamatkanlah bangsa ini dan seterusnya. Ini menjadi satu passion kita ya. Di bulan Agustus ini, mari kita dimanapun kita berada, mengasihi Kristus yang sudah mengasihi kita melalui berkontribusi di dalam misi ilahi yang Tuhan sudah kerjakan, sedang kerjakan, dan akan dikerjakan di dalam bangsa ini. Dan jangan lupa saudara sekalian, Indonesia menjadi ladang misi di mana kita dipanggil untuk memberitakan Injil tentang siapa Kristus ya melalui kata-kata dan juga tindakan nyata di dalam kehidupan kita sehingga satu hari kelak ada banyak orang di Indonesia ini dengan lutut bertelut lidah mengakui Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan di sanalah kita melihat bahwa setiap orang dalam kedaulatannya dipimpin hidup sebagai seorang warga negara di pemerintahan Indonesia ini bukan tanpa tujuan. Sekali lagi, bukan tanpa tujuan. Tuhan panggil kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai sebuah tujuan yang pasti, yaitu memuliakan Yesus, memuliakan Tuhan melalui kontribusi kita di dalam bangsa kita Indonesia ini. Merdeka, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Itu firman yang meneguhkan panggilan kami sebagai warga Indonesia sekaligus warga kerajaan Allah. Kami mengucap syukur karena di Indonesia ini kami dilahirkan, dibesarkan. Di Indonesia ini Engkau memanggil kami untuk menjadi mitra kerja-Mu, memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Tuhan di dalam semua kerumitan, kegagalan pemerintahan Indonesia. Tapi kami tetap yakin Tuhan belum berhenti, belum selesai bagi bangsa ini. Engkau masih punya karya yang ingin dinyatakan melalui kami hari ini yang Engkau panggil menjadi anggota tubuh Kristus. Mari Tuhan perlengkapi dan tolong kami. Kalaupun kami sangat sederhana, tidak punya peran politik, tidak punya kontribusi yang besar, minimal Tuhan pakai kami supaya kami belajar terus mendoakan pemerintahan Indonesia ini kelak ke depan menjadi Indonesia yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sejahtera rakyatnya, dan maju bangsanya bagi kemuliaan Engkau ya Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu bagi bangsa ini. Kami serahkan pemerintahan Indonesia ke
ke dalam tangan Tuhan untuk masa transisi Pak Prabowo dan semua tim. Kami mohonkan berkat anugerah Tuhan bagi mereka supaya diberi hati yang takut akan Engkau di dalam memimpin bangsa ini ke depan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal hingga kekal. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Raja yang kami agungkan dan kami layani, kami sudah berdoa dan memohon. Amin.